Hello, my name is Khalil Rohman. This is my PowerPoint reaction videos entitled Psychopathic Personality Analysis of Amy Dunn's Character in Gone Girl by David Fincher. Let's start. Background. Jadi, Gone Girl ini didasarkan pada novel dengan judul yang sama karya Gillian Flynn pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah Amy yang diperankan oleh Rosamund Pike dan Nick Dunn yang diperankan oleh Ben Affleck. Setelah Amy hilang suatu hari, lalu semua orang, polisi lalu keluarga, teman-teman Amy mencari keberadaan si Amy tersebut. Bertempat di Northern Missouri, cerita film ini berkisah tentang sebuah misteri yang semuanya berkisah tentang Nick Dunn atau Affleck yang menjadi tersangka utama dan peristiwa Amy atau Pike yang yaitu peristiwa mendadak hilangnya Amy karena sebuah drama. Film ini ditayangkan pertama kali pada September tahun 2014 sebelum dirilis nasional pada tanggal 3 Oktober dan diterima dengan baik oleh para kritikus dan meraup untung lebih dari 368 US dollar juta per pendapatan komersial, membuatnya berperan sebagai film teralis David Fincher. Next slide, ada plot. Pada ulang tahun pernikahan kelima mereka, Nick Dunn kembali ke rumah untuk menemukan istrinya, Amy, yang hilang. Hilangnya dia mendapat liputan pers karena Amy adalah inspirasi untuk buku anak-anak yang berjudul Amazing Amy, yang populer dari orang tuanya. Detektif Rhonda Bonney menemukan bukti pergumulan di dalam rumah yang disembunyikan dengan buruk. Kecurigaan meningkat di sekitar Nick yang sikap apatisnya ditafsirkan oleh media sebagai karakteristik sosiopat dan bahkan menabur keraguan pada saudara kembarnya, Margot. Di masa lalu, Amy mengungkapkan kepada Nick bahwa Amazing Amy adalah versi sempurna yang dibuat dari kegagalan Amy yang sebenarnya. Pernikahan mereka hancur seiring waktu. Keduanya kehilangan pekerjaan. Lalu mereka dalam resesi dan pindah dari New York ke kampung halaman di Northchurch, Missouri, pinggiran US, ya, pinggiran Amerika. Lalu si Nick merawat ibunya yang sekarat. Lalu dari hari ke hari, si Nick ini menjadi malas dan menjauh dan mulai berselingkuh dengan Andy, salah satu muridnya di kampusnya dulu waktu ia mengajar. Analisis forensik rumah mengungkap noda darah yang dibersihkan, menunjukkan kemungkinan pembunuhan. Bonney menemukan bukti masalah keuangan, perselisihan rumah tangga, dan kesediaan. Amy baru-baru ini membeli senjata. Lalu detektif Rhonda mencoba untuk menggali info lebih lanjut. Dan laporan medis menunjukkan bahwa Amy hamil yang disangka oleh Nick. Amy dan Nick telah memainkan permainan berburu harta karun setiap ulang tahun pernikahan.
Dan petunjuk tahun ini termasuk barang-barang boros yang dibeli dengan kartu kredit Nick, serta buku harian yang menyoroti keterasingan Amy yang semakin besar, dan diakhiri dengan ketakutan bahwa Nick akan membunuhnya. Next, Amy pun pergi ke perumahan di sekitaran Ozark. Setelah mereka mengetahui perselingkuhan Nick, dia telah menyusun rencana yang rumit untuk menjebaknya atas pembunuhan dan membuat motifnya tampak seperti uang. Dia mengarang buku harian lama yang akurat dalam entry yang sangat matang, tetapi kemudian berkembang menjadi laporan palsu tentang kekerasan dengan pasangan dan ketakutannya yang meningkat pada Nick. Dia berteman dengan tetangga yang hamil, menceritakan kisah palsu tentang temperamen Nick dan mencuri urinya untuk memalsukan hasil kehamilan. Sambil menyembunyikan persahabatan dari Nick, dia menanam bukti yang menguatkan kesalahan Nick di tempat-tempat petunjuk untuk perburuan harta karun. Lalu untuk ditemukan polisi, si Amy juga mengarang sebuah cerita atau drama yang panjang. Dia juga memercikkan darahnya sendiri ke dapur dan membersihkannya dengan sembarangan. Dia mengantisipasi bahwa Nick dieksekusi karena pembunuhannya dan berencana untuk bunuh diri. Nick menyimpulkan rencana Amy dan meyakinkan Margot bahwa dia tidak bersalah. Dia terbang ke New York dan memperkerjakan Tanner Bolt, seorang ahli hukum atau pengacara dari si Nick ini untuk pembelaan kasus mereka. Nick juga bertemu dengan mantan pacar Amy, yaitu Tommy O'Hara, yang dituduh telah melakukan pemerkosaan oleh Amy. Dengan menanam bukti di sekitar rumahnya, Nick mendekati mantan pacar lainnya, yaitu Daisy Colling atau mantan si Amy, yang kaya raya, terhadap siapa Amy sebelumnya mengajak perintah penahanan, tetapi Daisy menolaknya karena tetangga samping rumahnya, ketika tetangga samping rumahnya Amy merampok uangnya, dia memanggil Daisy untuk meminta bantuan, meyakinkan bahwa dia melarikan diri dari pelecehan Nick. Lalu Daisy setuju untuk menyembunyikannya di rumahnya. Setelah Andy mengungkapkan perselingkuhannya pada konferensi pers, Nick muncul di sebuah acara bincang-bincang yang mengaku tidak bersalah dan meminta maaf atas kejanggalan sebagai seorang suami, dengan harapan dapat memancing Amy keluar dari persembunyiannya. Lalu dia merayu untuk kemudian membunuh dengan pisau dan kembali ke rumah Nick berlumuran darah si Daisy. Next, slide 5. Ketika Bonnie menyelidiki lubang-lubang dalam ceritanya, Amy menghukumnya sebagai orang yang tidak kompeten. FBI bahkan memihak si Amy, memaksa Bonnie untuk mundur. Amy memberitahu Nick yang sebenarnya dan mengakui pembunuhan Daisy, mengatakan bahwa pria yang dia tonton memohon agar dia kembali di dalam TV adalah pria yang dia inginkan, yaitu si Nick sendiri. Nick bermaksud untuk meninggalkan Amy, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia hamil. Setelah dirinya menyelidiki sperma Nick yang disimpan di dalam sebuah klinik kesuburan, Nick bereaksi keras terhadap desakan Amy agar mereka tetap menikah. Tetapi merasa bertanggung jawab atas anak itu, Nick jadi terpojok, lalu akhirnya melanjutkan hubungannya.
tidak jadi untuk berpisah. Pasangan bahagia ini mengumumkan di sebuah wawancara televisi bahwa mereka mengharapkan seorang anak. Next, slide 6, setting. Terletak di kota Missouri. Jadi kota ini digambarkan kota fiktif di North Carthage yang ditulis sendiri oleh Gillian Flynn, penulis asli dari novel ini. Film ini dibuat terlepas dari berbagai adegan yang dipentaskan di Los Angeles, hampir seluruhnya di dalam sekitar Cape Gardon. Jadi daerah pesisir di pantai Los Angeles. And then next karakter, yang pertama ada Nick Dunn sendiri. Nick Dunn adalah protagonis utama dari film tersebut dan juga tersangka utama dalam kematian istrinya. Lalu ada Amy Dunn, si Amy cantik yang tampaknya menjadi salah satu wanita yang melakukan semuanya, tetapi penampilannya yang menarik secara klasik menutupi sosiopat yang menakutkan yang mampu melakukan apapun di bawahnya. And then next ada Rhonda Bonney. Jadi Rhonda lah yang melihat sepintas pertama di sekitar rumah dan menemukan sejumlah bukti tidak langsung yang meyakinkan bahwa Amy tidak hilang tetapi mati dibunuh oleh Nick. Lalu ada Tanner Bolt. Bolt adalah seorang pengacara dan dia sedang mencari nafkah dengan cara membela si pihaknya Nick. Membela suami yang dituduh membunuh istri mereka. Pekerjaan yang sangat menguntungkan dia. Juga pengacara Nick dan terus membangun pembelaannya tanpa bertanya-tanya apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Next, slide 9, ada Daisy Colling. Daisy Colling sendiri adalah seorang yang cerdas. Seorang kaya raya dan berkelas. Dia adalah mantan pacar Amy. Dan tetap dekat dengannya. Yang terbukti menjadi kejatuhannya saat dia membunuhnya di akhir film. Lalu ada Margot Dunn, adalah saudari kembar si Nick. Mereka sangat dekat dan meskipun tidak pernah goyah dalam mendukungnya, dia menemukan dirinya secara pribadi, khawatir bahwa dia mungkin benar-benar telah membunuh Amy, terutama karena dia tahu bahwa mereka mengalami kesulitan dalam hubungan mereka. Lalu ada yang terakhir, Andy. Andy adalah kekasih Nick. Hubungan mereka adalah stereotip di satu sisi. Andy mahasiswa yang berwajah segar di kelas Nick. Nick profesornya yang tampan dan terpelajar yang diam-diam para siswa perempuan berfantasi yang menghayalkan sosok si Nick ini. Lalu next ada slide 10, tema. Dalam film ini Gone Girl adalah misteri gelap yang menantang secara psikologis dengan tema seputar identitas dan pembentukan kepribadian serta keterampilan mengatasi disfungsional dan keaslian versus permainan peran. Next, ada sudut pandang. Sebagai protagonis, Nick adalah pendongeng utama dalam kisah ini. Tetapi Gone Girl bukanlah narasi orang pertama. Bahkan, bukan setiap harinya yang dibahas Nick saja. Gillian Flynn benar-benar memberi kita dua tawaran. Bukan hanya kita mendapati narasi Nick tentang pengalamannya, tetapi kita juga mendapatkan cerita dari Amy. Dan juga narator orang pertama, yaitu Nick, Amy, dan buku diary Amy. Lalu
Teori applied-nya sebuah teori terapan dari teori kepribadian milik Sigmund Freud, di mana Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Bahwa dikatakan insting dalam diri manusia, manusialah yang menggerakkan atau menjadi dasar dari segala perilaku manusia. Ego berfungsi sebagai pelaksana yang akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhan id. Berbeda dengan id dan ego yang muncul dari individu itu sendiri. Superego dipengaruhi oleh norma, nilai, dan etika yang dianut masyarakat, sehingga membuat superego mengontrol tindakan ego. Next, this is my analysis, bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dalam pembahasannya tentang teori kepribadian, ia menggambarkan bahwa kepribadian dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian asli, bawaan. Dari id ini kemudian muncul ego dan superego. Saat lahir, id mengandung semua aspek psikologi yang diwariskan, seperti naluri, impuls, dan juga dorongan. Id ada dan beroperasi di dalam alam bawah sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah ada selama berabad-abad. Id berkaitan erat dengan proses fisik yang memperoleh energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem struktur kepribadian lainnya. Ego berkembang dari id, sehingga orang dapat menangani realitas sehingga ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, berusaha mendapatkan kepuasan yang dituntut id dengan mencegah ketegangan baru, atau menunda kesenangan sampai ditemukan objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Ya, seperti itulah. Lalu ego adalah pelaksanaan atau pelaksana kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih rangsangan mana yang akan dianggap dan atau naluri mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Lalu yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan terpenuhi sesuai dengan yang kedua ya, saya ulangi, yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan terpenuhi sesuai dengan ketersediaan peluang dengan risiko paling minimal. Ego sebenarnya bekerja untuk memuaskan id. Oleh karenanya, itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Kemudian superego. Superego adalah kekuatan moral dan etis dari kepribadian yang bekerja berdasarkan prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realitis ego. Superego berkembang dari id, dan kemudian ego, ia tidak memiliki sumber energinya sendiri. Namun superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tidak memiliki kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan kesempurnaan superego tidak realistis atau tidak jelas. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi superego, yaitu yang pertama, mendorong ego untuk menggantikan tujuan realistis dengan tujuan moralistik. Yang kedua, memblokir impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat yang masyarakat. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Struktur ini melengkapi atau
gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Next, slide 13. Hubungan antara teori kepribadian Sigmund Freud dalam film Gone Girl yang digambarkan dalam alur cerita psychological thriller dari karakter Amy yang memiliki penyakit yang digambarkan memiliki penyakit mental yang membuatnya menjadi psycho atau psikopat. Lalu next slide 14, layaknya seorang yang normal, Amy memiliki naluri bawaan untuk melakukan sesuatu untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan dan mencapai situasi yang menyenangkan. Pertemuannya dengan Nick dan memutuskan untuk menikah dan hidup bersama adalah representasi dari It. Bahwa karakter Amy memiliki tujuan untuk bersenang-senang. Lalu lalu yang selanjutnya dalam kehidupan setelah menikah, Amy dan Nick pun memiliki tujuan yang sama seperti membangun rumah tangga yang harmonis, bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi hingga kebutuhan seksual. Next, slide 15. Di sini ego memulai perannya dan bergerak untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan It yang diwakili oleh karakter Amy dan Nick. Namun dalam perjalanannya, konflik muncul saat Nick menyerang Amy dengan brutal dan mendorongnya sehingga Amy menabrak di tembok tangga di dalam rumahnya yang membuatnya ia sangat takut terhadap sikap Nick tersebut. Lalu next slide 16. Di kesempatan lain, Amy pun muak dengan kelakuan Nick yang malas, hobi main game, dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Masalah bertambah pelik atau parah saat Amy melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nick berselingkuh dengan wanita lain. And then next, slide 17. Pada titik ini, keadaan psikis dan impuls naluriah Amy telah meningkat yang membuatnya memiliki keinginan yang kuat untuk menjatuhkan Nick. Akibat dari masalah kehidupan rumah tangganya, dalam keadaan seperti ini, Amy mulai memiliki kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Dia berpikir tidak rasional dan membuat drama, pembunuhan terencana terhadap Nick. Dari sinilah superego terbentuk ketika Amy mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, dan memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan cara-cara kotor untuk memuaskan keadaan psikologis yang dialaminya. Next. Amy bersembunyi di tempat yang jauh dari rumahnya. Dia mengubah penampilannya menjadi berbeda. Amy meminta bantuan dari mantannya si Desi Calling. Lalu Desi kemudian membawanya untuk tinggal sementara di kediamannya. Di tempat itu, Amy tidak sengaja menonton acara bincang-bincang di mana suaminya meminta maaf. Dari situ dia kemudian mengubah rencananya dan merasa kasihan atau iba terhadap Nick yang meminta maaf. Next, Amy kemudian menggunakan Desi untuk membuat mantannya terlihat seperti orang yang benar-benar menculik dan memperkosanya. Dia merayunya untuk hubungan seks dan kemudian membunuh di tempat tidur. Dalam adegan ini pula, ego mengarahkan pada tujuan yang sesuai dengan kenyataan dan mendorong individu menuju kesempurnaan. Kesempurnaan di sini adalah rencana Amy benar-benar terwujud tanpa gagal dan cacat sedikit pun. Next, 20. Setelah rencana itu berhasil,
Amy kembali ke rumah dengan tubuh tertutup untuk menemui suaminya. Dengan baju yang berceceran dengan darah, kedatangannya pun membuat semua reporter heboh di kediaman Nick. Akibatnya Nick tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka, dan dia bebas dari tuduhan sebagai pembunuh. Namun, Amy memberitahu Nick yang sebenarnya terjadi bahwa dia telah membunuh Desi. Amy ingin Nick tetap sebagai suaminya setelah melihatnya meminta maaf di televisi. Meskipun Nick ingin berpisah, dia membawa suaminya ke konferensi pers dan secara terbuka mengumumkan bahwa dia tengah hamil dan mengharapkan seorang anak. Next 21. Pada slide ini adalah gambaran wawancara si David Fincher, yaitu yang sang sutradara dari film Gone Girl, dalam sebuah video dalam YouTube yang saya ambil. Dalam sesi wawancara ini bahwa dikatakan Gone Girl tak lepas dari kehebatan sang sutradara. Sang sutradara sendiri adalah pembuat film berusia 52 tahun. 52 tahun. Lahir di Denver dan dibesarkan di pantai barat yang selalu cenderung anti-heroik. Bahkan dalam film ini, dia beranggapan besar. Dia selalu berharap untuk kemajuan film ini akan menggemarkan seluruh dunia perfilman. Meskipun Fincher sejak itu tidak mengakui film yang dikompromikan dan dibingungkan oleh tekanan studio. Kemudian produser tetapnya sekarang istrinya, yaitu Sean Gavin ya, membaca Gone Girl, dan segera dia bekerja untuk mengadaptasi buku itu menjadi film dengan Gillian Flynn. Bagian yang menarik dari Fincher adalah bahwa cerita tersebut tidak terlalu berkaitan dengan pembunuhan dibandingkan dengan pernikahan. Dalam cerita, kedua pasangan telah berbohong satu sama lain dengan tingkat yang berbeda-beda. Bahkan Fincher berpikir tentang orang secara umum, bagaimana berbohong lebih dari yang mereka harapkan. Bahkan dunia bisnis tidak lagi hanya di bidang publisitas film ini, ataupun pembawa acara dalam obrolan ini, tetapi juga menembus semua orang yang menonton film ini. And then, mungkin itu saja react dari video my PPT, dan thank you.